aja, Pak. Udah jam 10 juga. Boleh. Silakan, Pak. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya hari ini yang difasilitasi oleh tim dari Minapadi Investama Sekuritas, Pak Andri Setiawan, Pak Geri, Pak Joko, dan tim. Jadi kita akan memaparkan kinerja, produksi, dan keuangan dari BRMS atau Bumi Resources Minerals yang terkini, yaitu untuk semester pertama tahun 2025. Saya bersama dengan Ibu Neneng Istiqomah di tim IR kami. Kita mulai ya. Materi presentasi kita bisa share ke Minapadi, nanti bisa didistribusikan ke para buy side ya mungkin ya Pak Andre ya. Ya, jadi ini adalah untuk refresh our memory Bapak dan Ibu ya. Ini adalah 5 aset utama yang saat ini kami operasikan dalam portfolio kami. Yang pertama Citra Palu Mineral, proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi. Saat ini adalah satu-satunya sudah beroperasi dan kami memiliki BRMS ya, memiliki hampir 100% kepemilikan di Citra Palu Mineral. Yang kedua, proyek tambang tembaga dan emas. Ini kami sebutkan tembaganya dulu karena memang dominasinya lebih pada tembaga. Ini ada di Gorontalo, Sulawesi. Dan ini adalah alasan kenapa Grup Salim itu masuk ke BRMS di tahun 2022. Ini kepemilikan BRMS 80% di Gorontalo Mineral, sisanya 20% dimiliki oleh Aneka Tambang. Dua proyek berikutnya Bapak dan Ibu, Sumaheksa Sinergi dan Linge Mineral Resources, keduanya adalah proyek tambang emas. Saat ini statusnya masih eksplorasi. Yang Sumaheksa ada di Banten, di Jawa, yang Linge Mineral ada di kota Linge di Aceh. Ini keduanya tambang emas, masih eksplorasi dan memang skalanya lebih kecil dibanding dengan Citra Palu Mineral. Kepemilikan kami juga di sini BRMS mayoritas ya. Di Sumaheksa 80%, di Linge Mineral 60%. Yang terakhir, ini adalah satu-satunya proyek tambang mineral yang bukan emas maupun bukan tembaga dan juga kepemilikan BRMS minoritas di sini hanya 49%. Yaitu dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di kota Dairi di Sumatera Utara. Dan memang kita minoritas di sini Bapak dan Ibu, sebagian besar mayoritas kepemilikannya oleh perusahaan dari China, yaitu China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited, yang biasa kita singkat NFC. Itu perusahaan state-owned enterprise yang ada di China. Mereka yang bertindak sebagai project operator dan juga sebagai EPC kontraktor atau Engineering Procurement dan Construction Contractor. Ya, Neneng. Ini sekilas Bapak dan Ibu mengenai jajaran Dewan Direksi di BRMS. Saat ini Presiden Direktur dan Chief Executive Officer itu dipimpin Bapak Agus Projosasmito. Beliau juga saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama di Aman Mineral Internasional atau yang biasa disingkat menjadi AMMN. Dan juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Aman Mineral Nusa Tenggara. Itu adalah operating company-nya dari AMMN, seperti Citra Palu Mineralnya dari BRMS ya. Kemudian beliau ini ditunjuk oleh Grup Salim menjadi Direktur Utama di BRMS itu di Maret 2022. Kemudian juga putra beliau yang kedua, Adrian Wicaksono, itu juga ditunjuk menjadi direksi di BRMS di periode yang sama dengan Pak Agus, yaitu di Maret 2022. Adrian juga saat ini masih menjabat sebagai Direktur di AP Investment atau Agus Projosasmito Investment yang merupakan shareholder dari Medco, AMMN, dan BRMS. Putra Pak Agus ada dua. Yang pertama Aditya yang menjabat sebagai direksi di AMMN. Yang kedua Adrian yang menjabat sebagai direksi di BRMS. Selanjutnya Charles Gobel. Ini juga beliau dari grup Salim, dari grup Aman Mineral Group ya sebelumnya. Diangkat menjadi direksi dan Chief Financial Officer di BRMS di bulan April tahun 2024 lalu. Baik, selanjutnya, Neneng. Baik, ini manajemen tim dari bisnis unit kami.
yang ada di Gorontalo, di Palu, di Aceh, Banten, dan di Dairi ya. Bapak-bapak di sini semuanya berlatar belakang geologis, metallurgis, ataupun mining engineer, dan dari perusahaan-perusahaan tambang mineral yang cukup mumpuni seperti Freeport, Rio Tinto, Newmont, Newcrest, BHP, dan lain-lain. 3 personel yang di bawah yang berseragam kuning itu ketiganya baru kami rekrut dalam 6 bulan terakhir, Bapak dan Ibu, dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat penyelesaian pembangunan tambang emas bawah tanah yang ada di Poboya di Palu. Jadi ketiga personel tersebut adalah mining engineer dengan pengalaman di open pit maupun di underground mining. Robert Gelson adalah warga negara Australia dan memang meluangkan sebagian besar pengalaman itu di tambang bawah tanah di Perth maupun di Kalgoorlie di Australia. Tutus Jama dan Budiawan Halim ini warga negara Indonesia, namun mereka juga meluangkan pengalamannya sebagian besar itu di Afrika dan di Australia, khususnya untuk ditambang bawah tanah. Karena memang target kita harus selesai ya, Bapak dan Ibu, tambang bawah tanah di Palu harus segera beroperasi di semester kedua tahun 2027. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, kita masuk ke masing-masing proyek Bapak dan Ibu secara sekilas ya. Yang pertama Citra Palu Mineral, proyek tambang emas yang ada di Palu, di Sulawesi. Saat ini kami mengoperasikan konsesi tambang di area seluas lebih dari 85.000 hektar di Sulawesi Tengah dan Selatan. Kami sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah. Ini sangat penting ya di dunia tambang di Indonesia. Jadi kami sudah mengantongi izin produksi untuk mengoperasikan proyek tambang emas di Palu, di Sulawesi Tengah dan Selatan ini untuk 30 tahun ke depan, sampai tahun 2050. Pabrik emas yang pertama dengan metode carbon in leach, ya, dengan kapasitas mampu memproses sampai dengan 500 ton biji per hari, itu di Blok 1 yang namanya Poboya, di Palu itu sudah beroperasi sejak tahun 2020. Pabrik emas yang kedua, dengan metode yang sama, carbon in leach, dengan kapasitas yang 8 kali lebih besar, Bapak dan Ibu ya, 4.000 ton biji per hari, di lokasi yang sama di Blok 1 ya, di Poboya, di Palu, sudah beroperasi sejak awal tahun 2023. Nah, saat ini kami tengah merampungkan pembangunan pabrik emas yang ketiga dengan metode yang berbeda, metodenya heap leach, yang targetnya akan segera beroperasi di akhir tahun ini ya. Kami akan jelaskan nanti perbedaan antara carbon in leach dengan heap leach. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan kami juga telah menunjuk McMahon sebagai kontraktor tambang emas kami di Palu. Itu sejak pertengahan tahun lalu ya. McMahon adalah perusahaan kontraktor tambang berskala global dan sudah lama bekerja di Amerika Latin ya, seperti Escondida di Chili, kemudian dengan Freeport di Papua, dengan Aman Mineral, terutama di Perth di Kalgoorlie di Australia. Sahamnya juga tercatat di Bursa Efek Australia, dan perlu saya sampaikan bahwa McMahon ini lebih dari 40% sahamnya dimiliki oleh Aman Mineral Nusa Tenggara. Jadi dari grup Salim juga ya. Baik, ada tabel di bawah dapat dilihat tren dari produksi kami secara historical ya. Di tahun 2020 produksi emas kami itu sekitar 2.200 troy ounce emas. Di 2021 meningkat 2 kali lipat menjadi 4.300 ons emas. Ini karena pabrik yang pertama mulai beroperasi. Di tahun 2022 ada kenaikan sedikit menjadi 5.400 ons emas, Bapak dan Ibu. Di 2023 produksi emas kami meningkat 4 kali lipat menjadi 23.000 ons emas. Itu karena pabrik yang kedua mulai beroperasi namun belum mencapai full capacity. Di tahun 2024, produksi emas kami meningkat 3 kali lipat menjadi 64.000 ons emas, karena pabrik emas kami yang kedua sudah mencapai full capacity yang 4.000 ton biji per hari. Adapun produksi kami untuk semester pertama tahun ini itu sekitar 38.000 ons emas. Kami sudah menyampaikan guidance Bapak dan Ibu bahwa untuk full year tahun 2025 ini
target produksi kami adalah di level 68.000 sampai dengan 73.000 ons emas. Jadi masih ada kenaikan sedikit dari pencapaian di tahun 2024 lalu ya. Baik, itu kalau kita lihat di tabel di sebelah kanan, ini adalah tabel informasi cadangan dan sumber daya yang terkini, baru kami publikasikan di tahun lalu, Bapak dan Ibu ya. Yang di atas tuh tabelnya adalah sumber daya atau resources, yang di bawah itu adalah tabel cadangan atau reserve. Semuanya sudah diestimasi berdasarkan standar JORC atau Joint Ore Reserve Committee. Kami menggunakan konsultan tambang dari Perth, Australia, namanya AMC Consultant. Ya, jadi kalau kita lihat yang reserve di tabel di bawah, jadi kalau reserve itu biar gampang ya, itu sebenarnya sangat mirip dengan commercial production ya, karena sudah siap untuk diproduksikan semuanya. Sementara yang di atas itu resource, itu adalah angka reserve ditambahkan dengan potential upside. Baik, mari kita lihat yang reserve dulu ya, karena lebih konservatif. Jadi angka reserve kami itu sekitar 34 juta ton biji, itu untuk size atau volume dari cadangannya sendiri. Rata-rata kandungan emasnya sekitar 3,2 gram per ton, artinya rata-ratanya dari 1 ton batu ada 3,2 gram emas di dalamnya. Karena memang sebagian besar didominasi dari kandungan emas yang cukup tinggi dari prospek emas tambang bawah tanah ya, itu ada 4,9 gram per ton. Namun karena kami juga harus memproses biji-biji yang dari tambang terbuka atau open pit, yang mana grade-nya lebih rendah yaitu di bawah 1 gram per ton, maka average grade-nya menjadi 3,2 gram per ton, yang mana masih cukup tinggi ya. Artinya konten emas yang ada dalam cadangan kami itu sekitar 3,5 juta troy ounce emas, Bapak dan Ibu ya. Oke, itu cadangan. Kalau yang tabel di atas sumber daya, itu tonasenya ada tambahan lagi ya, sekitar 40 juta ton biji. Rata-rata kandungan emasnya mirip dengan cadangan ya, itu sekitar 3,5 gram per ton. Sekali lagi karena memang didominasi oleh tambang emas bawah tanah ya, yang kadarnya 4,9 gram per ton. Sehingga kandungan emas yang ada dalam sumber daya kami itu 4,5 juta ons emas. Artinya ada tambahan 1 juta ons emas ya dari cadangan kami ya. Kalau cadangan kami tadi kandungan emasnya 3,5 juta ons emas, sumber dayanya ada tambahan 1 juta lagi sehingga menjadi 4,5 juta ons emas. Ya, Neneng, berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah kinerja produksi year on year ya. Jadi produksi emas kami itu meningkat year on year dari 26.000 ons emas di semester pertama tahun lalu menjadi 38.000 ons emas di semester pertama tahun ini. Hal ini dikarenakan dapat dilihat di kotak di kanan atas, itu karena memang kandungan emas yang kami proses itu mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 1,29 gram per ton di semester pertama tahun lalu meningkat menjadi 1,5 gram per ton di semester pertama tahun ini, Bapak dan Ibu ya. Baik, perlu saya sampaikan bahwa selain emas, kami juga memproduksikan perak, Bapak dan Ibu. Ini orang suka lupa ya. Bahkan produksi perak kami di semester pertama tahun ini itu jumlahnya itu hampir 3 kali dari produksi emas kami di periode yang sama ya. Jadi produksi perak kami itu di semester pertama tahun 2025 sekitar 93.000 ons perak. Jadi grade perak kami juga cukup lumayan tinggi, sekitar 5,2 gram per ton. Namun, memang kalau dilihat dari pendapatan tahunan, kontribusi penjualan dari perak itu memang hanya 3-5% saja dari pendapatan tahunan kami, Bapak dan Ibu. Hal ini disebabkan karena memang harga jual perak itu hanya sekitar 1% dari harga jual emas. Jadi saya ulangi, harga jual perak itu memang nilainya hanya 1% dari harga jual emas. Demikian tingginya harga emas ya. Dapat dilihat di slide berikutnya, harga jual emas kami year on year mengalami peningkatan dari $2.200 per ons menjadi $3.000 per ons.
Sementara harga perak juga mengalami peningkatan ya dari $21 menjadi $29 per ons. Tapi dapat dilihat memang harga jual perak ini eh, memang hanya sekitar 1% dari harga jual emas ya. Baik, selanjutnya Neneng. Ya, ini sekilas saya Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi total 2 pabrik yang sudah beroperasi, 1 pabrik yang akan rampung di akhir tahun ini. Total jumlah cadangan dan sumber daya yang luar biasa ya. Tadi ada konten emasnya sekitar 3,5 juta troy ounce emas di cadangan, sementara sumber dayanya ada 4,5 juta troy ounce emas ya. Juga produksi kami di tahun lalu yang sekitar 64 ribu ons emas, dan target kami di tahun ini sekitar 70-an ribu ons emas. Itu semua Bapak dan Ibu berasal dari satu lokasi saja, Blok 1 yang namanya Poboya di zona yang berwarna merah. Dalam konsesi tambang kami yang ada di Sulawesi Tengah dan Selatan, itu masih ada Bapak dan Ibu 4 blok lainnya yang belum kami eksplor lebih lanjut. Blok 2, 4, 5, dan 6. Artinya harapannya ada potensi another blok 1 dari salah satu dari keempat blok tersebut. Jadi upside-nya masih sangat besar Bapak dan Ibu ya. Ya Neneng, selanjutnya. Ya, ini sekilas saja Bapak dan Ibu, ini adalah foto-foto dari pabrik kami yang pertama dengan metode carbon in leach dengan kapasitas 500 ton biji per hari ya. Ada jaw crusher, ada sack mill dan ball mill, ada cyclone, ada tangki-tangki carbon in leach, elution dan electrowinning. Dan ini adalah lempengan-lempengan dore bullion yang dihasilkan dari pabrik kami tersebut. Ada logo CPM, itu Citra Palu Mineral. Jadi dari lempengan-lempengan dore bullion ini Bapak dan Ibu, kira-kira kandungan emasnya sekitar 30-40%. Sisanya yang 60-70% adalah perak. Ya, Neneng. Nah, ini adalah foto dari pabrik kami yang kedua, Bapak dan Ibu ya. Dengan metode yang sama, carbon in leach, namun kapasitasnya 8 kali lebih besar, yaitu 4.000 ton biji per hari. Ini pabrik jenis pabriknya sama, namun memang lebih besar size-nya ya, karena kapasitasnya juga lebih besar. Jaw crusher, sack mill dan ball mill, cyclone, tangki-tangki carbon in leach, elution dan electrowinning, dan ini adalah dore bullion, lempengan dore bullion yang kami hasilkan dari pabrik kami yang kedua ya. Sama kandungan emasnya sekitar 30-40%. Sisanya adalah perak. Nah, nanti lempengan-lempengan dore bullion inilah Bapak dan Ibu yang kami kirim setiap bulan berkarung-karung itu ke perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki fasilitas pemurnian, seperti contohnya Harta Dinata Abadi di Bandung atau Aneka Tambang di Pulau Gadung di Jakarta. Jadi kita bayar yang namanya processing fee sekitar Rp750 atau sampai Rp1.000 lah kira-kira per gram dore bullion ya. Nanti mereka yang memurnikan dore bullion kita sampai menjadi emas murni batangan. Nanti emas murni batangannya kembali menjadi milik kami dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Harga kami mengacu kepada LBMA, London Bullion Market Association ya. Jadi processing fee yang Rp1.000 per gram dore bullion tadi adalah bagian dari cash cost kami, Bapak dan Ibu ya. Artinya produk akhir kami tetap adalah emas murni batangan, bukan dore bullion. Jadi si Harta Dinata dan Antam sebagai tukang jahitnya saja. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah sekilas mengenai proses flow dari pabrik kami yang dengan metode carbon in leach ya. Jadi biji-biji emas yang kami tambang itu kami hancurkan di peralatan yang namanya jaw crusher. Dari bentuknya seperti bongkahan batu, ukurannya menjadi lebih kecil ya, seperti pebble atau kelereng. Kemudian dihancurkan lagi di mesin giling yang namanya sack mill dan ball mill ini, Bapak dan Ibu ya, sampai menjadi butiran-butiran pasir yang halus, si biji-biji emas tadi ya. Kemudian akan dimasuk ke peralatan yang namanya cyclone, itu tekanan udara yang memisahkan serbuk-serbuk emas, serbuk-serbuk biji emas yang halus dari yang kasar. Yang halus masuk ke proses selanjutnya, yang kasar dikembalikan untuk digiling lebih lanjut ya. Kemudian yang halus tadi, biji-biji emas yang sudah halus akan masuk ke thickener. Di situ kami campur dengan air agar mencapai tingkat kekentalan 40%.
Selanjutnya kami campur dengan cyanida atau NaCN di leach tank. Kemudian si serbuk-serbuk biji emas yang sudah bercampur dengan cyanida tadi kami masukin ke dalam 6 tangki-tangki karbon in leach. Di sini tangki-tangki ini berisi karbon aktif, itu seperti butiran-butiran beras berwarna hitam ya. Fungsinya adalah kandungan emas dan perak nanti akan dilepaskan oleh si cyanida. Kemudian setelah lepas dari pengotor atau dari biji, si kandungan emas dan perak akan ditangkap oleh si karbon aktif tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian karbon-karbon aktif yang sudah berisi kandungan emas dan perak tadi akan masuk ke elution. Di elution nanti akan kami keluarkan si kandungan emas dan perak tadi dengan menggunakan cairan kimia yang namanya caustic soda. Selanjutnya akan kami endapkan kandungan emas dan perak tadi dengan menggunakan arus listrik di electrowinnings. Nah, kemudian kami panaskan di furnace sampai menjadi solid, menjadi lempengan dore boolean. Kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, Nanang. Baik. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah dari helikopter view, gambar dari pabrik kami yang pertama dan kedua ya. Yang pertama itu yang ada tangki-tangki yang berwarna putih yang lebih besar. Yang kedua itu yang tangki-tangkinya yang berwarna putih yang lebih besar ya. Sedangkan yang pertama itu yang berwarna kuning tangki-tangkinya lebih kecil ya. Dan ini memang, nah ini akan saya jelaskan perbedaan carbon in leach dengan pabrik heap leach. Jadi pabrik carbon in leach atau CIL, Bapak dan Ibu, memang diperuntukkan untuk memproses jenis batuan atau biji yang karakternya itu namanya vein, seperti yang ada di foto di kiri atas itu ya. Vein itu jenis batuannya memang lebih keras, jadi mesti dihancurkan dengan mesin giling tadi ya, sack mill dan ball mill sampai menjadi butiran-butiran pasir yang halus untuk mempermudah si cyanida untuk mencapai kandungan emas dan peraknya ya. Dan memang jenis batuan vein ini kandungan emasnya juga lebih tinggi Bapak dan Ibu ya, biasanya di atas 1,2 gram per ton. Untuk carbon in leach ini, pabrik carbon in leach ini recovery rate-nya juga lebih tinggi, biasanya di atas 90%. Artinya, sebagai contoh, apabila kita memproses biji emas dengan kadar emasnya katakanlah 2 gram per ton, maka yang terambil, karena recovery rate-nya 90%, si carbon in leach ini, maka yang terambil emasnya adalah 90% dari 2 gram per ton, yaitu 1,8 gram per ton. Jadi cukup tinggi, Bapak dan Ibu ya. Yang 0,2 gram per ton, yang 10% biasanya hilang dalam proses. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini adalah foto-foto progres pembangunan pabrik kami yang ketiga dengan metode heap leach, Bapak dan Ibu ya. Ini ada contohnya tempat pondasi untuk tempat berdirinya pabrik namanya ADR atau Adsorption, Desorption, dan Recovery. Kemudian tangki-tangki carbon in column sudah ada 1, 2, 3, ada 4 yang terpasang Bapak dan Ibu ya. Targetnya harus ada 5 atau 6 yang terpasang nanti ya. Kemudian dari helikopter view, Neng mungkin bisa nah ini dari helikopter view dapat dilihat sudah terpasang ada 5 tangki carbon in column. Kemudian juga ADR plant juga rencananya akan segera berdiri Bapak dan Ibu ya, pondasinya juga sudah jadi. Dan ini memang inilah bedanya, pabrik heap leach ini diperuntukkan untuk memproses jenis biji atau batuan yang namanya gneiss. Ada di sebelah kiri atas itu fotonya. Gneiss ini jenis batuannya lebih fragile, lebih mudah hancur, jadi tidak perlu mesin giling sampai menjadi halus, tidak perlu dihancurkan. Cukup bentuknya bongkahan-bongkahan biji emas cukup, dengan jaw crusher juga sudah cukup. Dan gneiss ini memang kadar emasnya lebih rendah, biasanya di bawah 0,8 gram per ton. Ya, dan recovery rate-nya pabrik dari heap leach ini juga rendah, biasanya hanya 65% saja. Contohnya apabila kami memproses biji emas dengan kadarnya 0,8 gram per ton, maka yang terambil atau recovery rate-nya adalah hanya 65%. Jadi 65%
dikali 0,8 gram per ton. Itu sekitar ya dapatnya cuma 0,5 gram per ton saja. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sudah membuat simulasi Bapak dan Ibu ya. Walaupun nanti tetap akan ada tambahan produksi tentunya apabila pabrik emas Hiplish ini mulai beroperasi ya. Namun apabila pabrik emas Hiplish ini sudah beroperasi full capacity yang ada di Palu, dan juga nanti kan di tahun depan targetnya akan ada satu pabrik emas lagi ya dengan metode yang sama Hiplish di Gorontalo, dan kedua pabrik carbon in leach yang ada di Palu sudah beroperasi semuanya full capacity, tetap kira-kira 90 sampai 85% lah kontribusi produksi tahunan kami tetap datangnya dari kedua pabrik carbon in leach yang ada di Palu. Jadi yang dari Hiplish nanti kira-kira hanya 10-12% saja lah kontribusinya. Nggak terlalu besar ya. Kenapa? Karena memang kandungan emas yang diproses di carbon in leach jauh lebih tinggi, apalagi dengan adanya penambangan bawah tanah nanti yang kadarnya 4,9 gram per ton ya. Dan recovery rate-nya juga lebih tinggi di atas 90%. Sementara Hiplish ini rata-rata kandungan emasnya hanya 0,7, 0,8 gram per ton dan juga recovery rate-nya hanya 65%. Ya, selanjutnya Neneng. Baik, ini adalah foto-foto gambar um, aktivitas penambangan terbuka atau open pit mining yang dilakukan oleh kontraktor tambang kami di Blok 1 ya di Poboya di Palu oleh McMahon, Bapak dan Ibu ya. Ada ekskavator, ada mine trucks, semuanya sudah beroperasi sejak tahun lalu ya dengan McMahon. Ya, Neneng. Dan ini di slide berikutnya, ini kita sampaikan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah gambar progres pembangunan tambang emas bawah tanah kami. Ini foto-foto terbaru baru kami ambil kira-kira bulan lalu Bapak dan Ibu ya. Ini dari tambang bawah tanah kami ya, tambang emas bawah tanah kami yang ada di Blok 1 Poboya di Palu ya. Jadi saat ini portal atau pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah sudah selesai dibangun, luasnya 5 kali 6 meter. Kemudian decline atau tunnel itu sudah mencapai panjangnya lebih dari 200 meter Bapak dan Ibu ya. Kemudian pengadaan alat berat oleh McMahon semuanya sudah siap, 100% sudah tersedia. Kami sudah mulai beroperasi, sudah mulai konstruksi di tambang bawah tanah kami sejak Februari tahun ini Bapak dan Ibu ya, karena targetnya mau selesai di pertengahan 2027. Ya, Neneng. Selanjutnya. Ya, ini dari helikopter view, Bapak dan Ibu ya. Dari helikopter view untuk area tambang pembangunan tambang emas bawah tanah kami ya. Jadi tadi itu box cut itu adalah tempat masuknya ke pintu masuk ke tambang emas bawah tanah tadi. Itu portalnya ada di ujungnya ya. Kemudian paste plant itu kayak seperti batching plant, seperti untuk pabrik pengaduk semen lah. Jadi gunanya kita memproduksi semen yang kemudian bisa kita campur juga dengan waste dari pabrik nantinya dari tambang emas nantinya ya untuk kita injek ke dalam lubang-lubang bor untuk penguatan tambang emas bawah tanah ini ya agar tidak roboh. Kemudian HV yard itu adalah high voltage yard. High voltage yard itu adalah tempat kita power genset kita ada di situ ya. Power genset ada di situ untuk memastikan apabila juga arus listrik dari PLN juga ada di situ lokasinya Bapak dan Ibu ya. Kita pastikan tidak ada pemutusan listrik karena juga sudah ada genset di situ ya. Kemudian ini ada dams, itu tempat pengendapan air. Jadi air-air dari proses penambangan bawah tanah, pembangunan tambang bawah tanah itu kami endapkan di dams untuk kami lakukan water treatment ya, agar sudah aman, tidak ada toksiknya lagi ya, untuk kemudian kami proses lebih lanjut. Shaft sink itu adalah
pemboran lubang-lubang untuk ventilasi atau lubang udara, Bapak dan Ibu ya. Sehingga ada udara di dalam tambang tambang emas bawah tanah itu nantinya ya. Jadi ini benar-benar terus kalau Bapak dan Ibu ada di lokasi dapat dilihat sangat luar biasa aktivitasnya. Juga banyak juga warga negara dari Australia di situ ya, karena semuanya dari McMahon yang bekerja baik dari HSE atau Health Safety dan Environment, baik untuk mining engineer dan juga para geologisnya ya. Ya selanjutnya, Naneng. Selanjutnya, Neng. Ya. Ini adalah proyek kami yang kedua yang berikutnya. Secara singkat saya jelaskan, Gorontalo Minerals, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi. Tepatnya ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan ini memang lebih didominasi oleh tembaga dibanding emasnya. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Grup Salim masuk ke BRMS di tahun 2022. Sama seperti Palu, Gorontalo telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2052. Kami juga saat ini tengah menyelesaikan pembangunan pabrik emas yang ada di Gorontalo, tepatnya di lokasi Motomboto, karena memang walaupun di Gorontalo ini dominasinya lebih kepada tembaga dan emasnya hanya sedikit, namun targetnya adalah apabila sudah mulai pabrik emas berdiri dan mulai beroperasi di tahun 2026 nanti, targetnya di semester kedua 2026, harapannya memang sudah ada cash flow generation walaupun tidak besar di Gorontalo, jadi lebih mempermudah Gorontalo untuk bisa mendapatkan pendanaan demi mengembangkan proyek tambang tembaganya di kemudian hari. Jadi pabrik emasnya juga nanti di Gorontalo di tahun 2026 itu metodenya heap leach. Jadi memang karena kadarnya juga tidak terlalu besar ya, masih di bawah 1 gram per ton ya. Dan walaupun tidak besar, tapi targetnya sudah ada cash flow sendiri di akhir tahun 2026 nanti targetnya. Baik, untuk tabel cadangan dan sumber daya, ini masih a bit outdated memang ya, ini di tahun 2014 kemarin. Rencananya kita akan melakukan massive drilling campaign di Gorontalo, Bapak dan Ibu ya, untuk menambah jumlah cadangan tembaganya, dan kami akan lakukan dengan standar JORC atau Joint Ore Reserve Committee atau JORC, dan akan kami umumkan secara berkala temuan-temuan atau tambahan-tambahan cadangan tembaga di Gorontalo dengan metode JORC tadi. Jadi itu yang paling penting karena kami baru bisa melakukan estimasi mengenai jumlah capex yang diperlukan untuk dan kapasitas pabrik tembaganya nanti di kemudian hari sebelum kami mengetahui berapa jumlah cadangan tembaganya yang ada saat ini. Ya, ya Neneng selanjutnya. Nah ini adalah foto-foto dan gambar kantor, aktivitas pemboran yang ada di Motomboto untuk prospek emas, kemudian ada base camp atau mes karyawan, core shed ini adalah tempat kami menyimpan biji dan batuan dari lokasi tambang kami untuk kami teliti kandungan tembaga dan emasnya, Bapak dan Ibu ya. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini adalah yang berikutnya. Secara singkat, Suma Heksa Sinergi, proyek tambang emas yang ada di Banten. Ini sama seperti Palu dan juga Gorontalo, kami sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2039. Kalau yang Gorontalo dan Palu tadi memang itu bentuk kerjasamanya masih era yang lama, yaitu contract of work atau kontrak karya, jadi masih 30 tahun ya dapatnya. Kalau yang Sumaeksa ini sudah yang era yang baru yang namanya IUP, dapatnya jadi per 20 tahun. Ya. Kemudian saat ini
Um, jumlah kalau dilihat di sebelah kanan itu jumlah sumber dayanya itu sekitar 75 juta ton biji. Jadi hampir 2 kali lipat dari volume sumber daya yang ada di Palu ya. Di Palu tadi sekitar 40 juta ton biji. Namun karena di Palu tadi kadar emasnya cukup tinggi yaitu 3,5 gram per ton, sedangkan yang di Sumaheksa ini hanya 0,85 gram per ton, maka kandungan emasnya yang ada di Sumaheksa ini hanya setengah dari ada yang di Palu. Di Palu tadi sekitar 4,5 juta ounce emas, sementara di Sumaheksa di Banten ini sekitar 2 juta ounce emas. Tapi masih lumayan, Bapak dan Ibu ya. Apalagi dengan harga emas di atas $3.000 per ounce seperti saat ini, itu kadar emas 0,5 gram per ton saja saya yakin ditambang gitu. Jadi 0,8 masih cukup oke, walaupun memang sangat rendah dibandingkan dengan yang ada di Palu ya. Baik, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah beberapa nanti gambar-gambar dari aktivitas pemboran. Kita sudah mencapai total kumulasi kedalaman itu sekitar 7.000 meter, Bapak dan Ibu, dari pemboran di 31 lubang bor yang berbeda. Nah, itu yang ada di Sumaheksa di Banten. Ya, Neneng, selanjutnya. Nah, ini ada gambar-gambar juga tempat core shed ya, sama juga tempat kita menyimpan batuan dari lokasi tambang untuk kami teliti kandungan emasnya. Nah, ini Linge Mineral Resources yang ada di Aceh, Sumatera. Proyek tambang emas di kota Linge, areanya 36.000 hektar. Nah, mungkin ini masih yang sedikit underdeveloped Bapak dan Ibu ya, karena terus terang saja kami baru memiliki izin persetujuan feasibility study dari pemerintah atau studi kelayakan. Kami sudah melakukan aplikasi, sudah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin lanjutannya, yaitu izin lingkungan atau AMDAL dan juga izin produksi operasi yang 20-30 tahun lagi, tapi masih menunggu dari pemerintah. Jadi masih menunggu perizinannya. Makanya dapat dilihat, kalau dilihat di cadangan dan sumber daya itu masih sedikit ya, volumenya masih, sumber dayanya hanya sekitar 6,8 juta ton biji, cadangannya hanya 2,3 juta ton biji, tapi memang kadar emasnya lumayan, itu sekitar 1,5 sampai 1,8 gram per ton. Cukup tinggi, lebih tinggi dibanding Sumaheksa yang di Banten tadi. Tapi memang kita belum bisa melakukan pemboran lebih lanjut Bapak dan Ibu ya, karena masih menunggu perizinan dari pemerintah. Izin lingkungan dan juga izin operasi produksi tadi. Ya, Neneng, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar-gambar foto core shed ya, tempat kami menyimpan batuan dan biji dari lokasi tambang untuk kita teliti kandungan emas dan peraknya, aktivitas pemboran untuk menentukan lokasi cadangan dan sumber daya ya. Kita belum bisa melakukan pemboran eksplorasi, Bapak dan Ibu, karena masih menunggu perizinan. Ya, Neneng. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di kota Dairi di Sumatera Utara. Jadi ini sama seperti Palu, Gorontalo, dan Banten. Kami sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Saat ini area konsesi tambang kami itu hampir 25.000 hektar. Kami saat ini juga cukup unik ya, karena kadar sengnya ini adalah yang ketiga tertinggi di dunia, yaitu 11,5%. Sebagai contoh itu tambang seng di China itu bisa beroperasi secara komersial dengan kandungan seng antara 4-6% saja. Bayangkan kita punya kadar sengnya 11,5%. Dan ini memang salah satu lokasi tambangnya yang namanya Anjing Hitam dalam konsesi tambang Dairi itu akan dibangun dengan melalui metode tambang seng bawah tanah. Kemudian saya sampaikan di sebelah kanan itu tabel sumber daya dan cadangan, semuanya sudah melalui standar JORC, JORC. Sumber dayanya 25 juta ton biji, cadangannya 11 juta ton biji,
dan kandungan sengnya 11,5%. Jadi sangat tinggi ya. Kita menggunakan konsultan dari Perth, Australia yang namanya CSA Global. Ya, Neneng. Ya, ini adalah foto gambar pembangunan lokasi tambang seng bawah tanah yang ada di lokasi tambang Anjing Hitam di konsesi tambang Dairi ya. Itu ada kita punya Jumbo Drill sedang melakukan uh, pembangunan pintu masuk atau portal ke mulut tambang bawah tanah. Kemudian gambar nomor 2 itu ada kanopi yang sedang dibuat untuk melindungi para penambang kita yang sedang bekerja. Nomor 3 dan 4 itu ada beton-beton untuk penguatan di atap tambang bawah tanah agar tidak terjadi longsor ya. Ya, selanjutnya, Neneng. Semua pengadaan alat berat di daerah ini semuanya dari NFC China. Nah, ini adalah infrastruktur seperti kantor, warehouse atau gudang, base camp, mes karyawan. Semuanya sudah terbangun sejak 2 tahun yang lalu, jadi masih cukup baru. Ini semuanya ada di kota Dairi, tempatnya di lokasi tambang Anjing Hitam ya. Nah, ini adalah alat-alat berat ya, semuanya dari NFC China sudah disediakan seperti mobile crane, mine trucks, load, haul and dump facility, jumbo drill, semuanya juga sudah standby, siap beroperasi. Ya, tapi memang kami hanya pasif di sini ya, Bapak dan Ibu ya, karena kepemilikan kami minoritas hanya 49%. Baik, ini sekilas mengenai kinerja keuangan kami yang terkini ya untuk semester pertama 2025. Pendapatan itu meningkat year on year sebesar 97% dari 61 juta menjadi 120 juta dolar. Operating profit meningkat year on year 209% dari 16 juta menjadi 50 juta dolar. Net profit meningkat year on year 136% dari 9,4 juta menjadi 22 juta dolar. Dan peningkatan top line dan bottom line itu Bapak dan Ibu dikarenakan 2 hal utama. Yang pertama memang produksi emas yang meningkat year on year sebesar 46% dari 26.000 menjadi 38.000 troy ounce. Dan juga memang rata-rata harga jual emas yang meningkat year on year sebesar 38% dari 2.200 dolar menjadi 3.000 dolar. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, memang di first half atau semester pertama tahun ini kami membukukan 2 transaksi write off yang sifatnya hanya dibukukan 1 kali saja atau one time write off saja. Yang pertama itu adalah terkait dengan proyek eksplorasi bauksit. Itu saya lupa kalau nggak salah sejak tahun 2019-2020 itu kami pernah mencoba untuk diversifikasi juga untuk eksplorasi satu tambang prospek bauksit yang ada di Kalimantan. Namun setelah melakukan pemboran, kemudian kami tes kadar baukitnya, ternyata prospeknya tidak terlalu baik. Maka saat itu kami bukukan, kami kapitalisasi di dalam neraca sebagai mining properties. Dan kemudian karena memang tidak akan diproduksikan proyek baukitnya, maka dianjurkan oleh kantor akuntan publik kami untuk di write off. Dan sudah kami lakukan sehingga balance sheet kami menjadi clean, neraca kami clean, tidak ada lagi si proyek eksplorasi baukitnya, yaitu sekitar 7,5 juta dolar. Itu sudah selesai, dibukukan sebagai write off, ada di profit and loss di first half 2025. Yang kedua adalah itu terkait dengan tadi 6,5 juta dolar jumlahnya write off-nya. Yang kedua adalah 7,5 juta dolar. 7,5 juta dolar itu terkait dengan Bapak dan Ibu itu rencana kami yang akan meningkatkan kapasitas dari pabrik emas yang pertama dengan metode carbon in leach ya. Dengan metode carbon in leach itu rencananya yang 500 ton per hari kapasitasnya kami akan tingkatkan. Targetnya mungkin ke 1.000 sampai 1.500 ton per hari targetnya. Untuk memfasilitasi tambang emas bawah tanah bila beroperasi di tahun 2027 nanti. Nah, oleh sebab itu ada beberapa
bagian dari parts dari pabrik tersebut yang sudah obsolete dan tidak bisa digunakan, seperti contohnya side mill dan ball mill, juga jaw crusher, tapi beberapa peralatan seperti tangki-tangki carbon in-leach, elution, electrowinning tetap masih bisa kita gunakan. Nah, jadi beberapa part yang obsolete tadi harus kami write off, yang jumlahnya $7,5 juta. Tapi this is actually a good news karena pabrik emas kami yang pertama nanti akan kami tingkatkan kapasitasnya dan harapannya bisa segera mulai beroperasi nanti di 2027 ya. Baik, jadi tidak ada lagi write off di sebelumnya, Neng. Tidak ada lagi write off di masa mendatang di kemudian hari. Jadi sebenarnya tanpa ada kedua write off tersebut, sebenarnya profit kami Bapak dan Ibu itu bukan 22 juta ya, tapi sebenarnya sekitar $36 juta. Ya, demikian kira-kira. Eh, baik, demikian Bapak dan Ibu ya, Neng. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Andri Setiawan untuk sesi selanjutnya. Ya, eh, mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab aja dulu ya Pak. Bagus juga nih Kalau Pak, pertanyaannya nih Pak Andri. ya, ya ada beberapa Mungkin yang di pertanyaan chat ini dari Pak Denny bisa yang kita di chat ya Pak. iya, di chat Pak. Silakan Pak, Boleh juga Pak. Mungkin kita langsung bisa dijawab. boleh Pak ya. Bagus pertanyaannya nih. Ya, Bagus sekali dari Pak Denny ya. Oke, sebagai kisi-kisi kalau tambang tembaga sudah berjalan boleh di-spill harga jual konsentrat tembaga berapa persen ya dari harga acuan London Metal Exchange. Oke. Yang kedua, untuk grade di Q2, kenapa grade-nya turun? Apakah cadangan emasnya sudah habis? Oke. Yang ketiga, mengenai cost organisasi ini, kapan Pak terlaksananya? Saya dengar akan diambil dari tambahan modal setor. Nah, kira-kira setelah disetujui dan terjadi, maka kapan kira-kira defisiensi modalnya berubah menjadi positif? Oke. Yang empat, kalau infonya kemarin untuk kendaraan yang termasuk berbiaya mahal namun berkualitas tinggi, apakah ada konsolidasi dari manajemen untuk menggunakan yang sama dengan harga lebih terjangkau? Wah, luar biasa. Ini Pak Denny ini setelah kita jawab pertanyaannya mungkin sudah bisa selesai nih Pak sesinya nih Pak. Udah lengkap semua nih Pak. Bagus sekali nih. Baik Pak. Jadi Neng nanti kalau siap-siap kita share ya yang kalau saya minta nanti ya. Oke. Jadi yang pertama Pak, oke. Betul Pak, memang ini pertanyaannya selalu banyak pertanyaan yang untuk pertama ini Pak ya terkait dengan prospek tembaganya Pak. Jadi gini Pak, kita ini kan targetnya sebenarnya ini belum menjadi berita publik Pak ya, tapi kita ini kan sedang finalisasi untuk mendapatkan pinjaman Pak. Ada sindikasi pinjaman Pak targetnya dari beberapa bank Pak. Itu kami akan umumkan targetnya di akhir bulan ini Pak. Itu mungkin mungkin ya range-nya sekitar $500 juta Pak. Dan itu kita gunakan memang sebagian besar untuk dua hal, Pak. Yang pertama untuk penyelesaian tambang emas bawah tanah di Palu sampai selesai di 2027. Kelar, Pak. Yang kedua untuk massive drilling campaign yang ada di Gorontalo, Pak. Untuk menambah cadangan tembaganya, Pak Denny. Nanti kita akan juga sertifikasi dengan standar JORC. Nah, setelah selesai kita akan umumkan ke market. Baru setelah kita tahu, Pak, jenis tembaganya yang ada di Gorontalo, jumlah volume cadangannya, Pak, apakah juga ini kadarnya baik, ataukah jenisnya porfiri atau bukan, baru kita bisa tentukan, Pak, kapasitas pabriknya seperti apa, Pak, besaran pabriknya seperti apa. Jadi ini memang masih butuh waktu, Pak Denny. Tapi memang terus terang, Pak, ini sambil menunggu pendanaan dari konsorsium bank tadi, kami sudah melakukan 2 sampai 3 lubang bor, Pak, dan luar biasa. Setiap kita lakukan pemboran itu terus ada mineralisasinya, Pak. Dan ini juga diumumkan langsung oleh Pak Agus Projosasmito berapa kali dia ketemu dengan media atau dengan sell side dan buy side, Pak ya. Jadi memang selalu ada mineralisasi kopernya. Jadi luar biasa ini di Gorontalo, Pak. Nah, dan betul Pak, memang targetnya di Gorontalo kita tidak akan bangun copper smelter Pak, karena memang cukup mahal Pak ya, di atas $2 miliar dan memang
size kita tidak sampai ke situ, Pak. Jadi kita juga tahu, Pak, di akhir tahun ini sudah akan berdiri 3 copper smelter, Pak, di Indonesia, Pak ya. 2 dioperasikan oleh Freeport di Gresik di Jawa Timur. Total kapasitasnya itu 1,3 plus 1,7 juta ton copper, Pak ya, per tahun. Dan 1 itu di Sumbawa yang dioperasikan oleh Aman Mineral, Pak, yang kapasitasnya 900.000 ton copper per tahun. Nah, artinya apapun hasil dari pemboran kami di Gorontalo nanti, Pak, memang target kami sih saat ini untuk membangun flotation unit saja, Pak, untuk memproses si biji tembaga atau copper ore sampai menjadi konsentrat tembaga saja, Pak, atau copper concentrate. Harapannya si copper concentrate tadi bisa kita supply, Pak, bisa ke Freeport, bisa ke Aman, dan mereka yang akan memproses lebih lanjut sampai menjadi copper cathode, Pak, atau tembaga katoda. Demikian, Pak. Tapi ya itu, Pak, kita belum bisa tentukan pricingnya karena juga agreementnya juga belum ada, Pak, dengan mereka, karena juga pertama-tama kita harus dapatkan pendanaannya dulu yang kami akan segera umumkan, Pak. Kedua, kami akan bangun dulu pabriknya, kami akan lakukan pemboran, Pak, di Gorontalo, Pak, untuk menambah cadangannya. Yang ketiga, kita harus bangun pabriknya, Pak. Baru yang keempat, kita bisa bicara mengenai skema kerjasama dengan pemilik copper smelter, Pak. Demikian kira-kira. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Nomor 2, baik, Neng bisa di-share, Neng. Ini ada pertanyaan kenapa di Q2 grade emasnya turun. Bagus. Jadi kira-kira gini, Pak, ini saya gambarkan ini pakai tulisan tangan saya ya, Pak Denny ya. Jadi kira-kira ini kan kita dari open pit, Pak. Selama ini yang di Poboya di Palu itu, Pak, penambangan emasnya masih penambangan emas terbuka, Pak, open pit. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Itu ada ore body, itu adalah badan bijinya, kira-kira seperti itu, Pak ya. Nah, itu kita lakukan open pit, Pak, atau ekskavasi, Pak ya, penggalian. Nah, saat ini kita sudah sampai di cekungan yang paling bawah, Pak, yang terdalam. Nah, artinya kita tidak bisa lagi masuk lebih dalam lagi, Pak. Kalau kita gali di bawah, takutnya akan longsor, Pak. Jadi cara satu-satunya, Pak, kita harus melakukan yang namanya pushback, Pak. Nah, pushback itu juga yang kemarin dilakukan oleh Aman Mineral, Pak. Pushback itu artinya kita ada perluasan, Pak, dari lubang tambang kita. Kalau Bapak lihat dari helikopter view dari atas, jadi lubang tambangnya dari titik terluar itu kami perluas, Pak. Setelah kami perluas, baru kita bisa gali lagi ke dalam, Pak. Dan bentuknya akan cekungan lagi, Pak, seperti ini, Pak. Nah, nanti kalau kita sudah mencapai cekungan yang terdalam, Pak, sehingga kita bisa mengambil biji-biji emas yang tadinya tidak bisa terambil, Pak ya, karena sudah ada pushback yang kedua nih, Pak ya, sehingga bisa terambil nih, Pak, si biji-biji emasnya. Dan apabila kita sudah mencapai cekungan atau titik yang terdalam, maka kita harus lakukan pushback lagi, Pak, yang ketiga, Pak. Demikian, Pak, kira-kira. Nah, yang saya mesti jelaskan adalah pada saat kita melakukan pushback, Pak, kita tidak bisa menambang biji-biji emas ini dari, artinya pushback ke kiri dan ke kanan ini, Pak ya, saat kita melakukan pushback, kita tidak bisa menambang dari area yang sedang dilakukan operasi pushback, Pak. Jadi kita hanya bisa menambang dari area yang tidak terdampak pushback. Malah sebagian besar kami hanya bisa feeding atau ke dalam pabrik kami itu dari stockpile, Pak. Nah, untungnya stockpile kita ini punya persediaan sampai kira-kira 2-3 kuartal lah, Pak. Nah, pada waktu kuartal pertama, Pak Denny, memang rata-rata kandungan emas kami itu sekitar 1,6 gram per ton. Artinya dari 1 ton batu ada 1,6 gram emas di dalamnya. Nah, pada waktu kita melakukan pushback, yang kita sudah umumkan, Pak, itu di press release kemarin, Pak ya, di Q2 dan Q3 itu area itu adalah periode kita melakukan pushback. Dan pushback ini akan dialami oleh seluruh penambang dalam tambang terbuka, Pak. Ya, karena pada titik tertentu kita akan mencapai titik yang terendah atau yang terdalam tadi, Pak. Dan cara satu-satunya untuk memperluas tambang adalah dengan memperluas titik terluar dari area tambangnya, Pak. Nah, sedangkan stockpile kita yang tersedia saat ini, Pak, itu kadar emasnya rata-ratanya sekitar 1,4 gram per ton, Pak Denny. Maka pada waktu kita melakukan pushback ini di Q2 dan Q3, kami hanya bisa memasukkan biji-biji yang ada di stockpile kami ke dalam pabrik kami untuk diproses. Yang mana memang kandungan emasnya itu hanya sekitar 1,4 gram per ton, Pak.
Tapi kami masih beruntung, Pak. Tetap masih ada stockpile-nya, masih ada persediaannya, dan walaupun ada penurunan kadar, ya penurunannya tidak terlalu banyak, Pak ya. Aman itu kan sempat ada kerugian, Pak, karena memang tidak ada produksi, Pak. Karena memang stockpile-nya mungkin tidak terlalu besar, Pak ya. Nah, yang ketiga nih pertanyaan, ya, gambarnya Neng, selanjutnya Neng. Nah, saya mau jelaskan ke Bapak. Nah, ini Pak, kira-kira gambarnya seperti ini, Pak. Jadi pushback itu tidak perlu harus simetris kadang-kadang, Pak. Jadi ini adalah tambang terbuka yang pertama, Pak. Yang gambar itu yang tulisannya starter pit 1, Pak. Nah, itu adalah gambar dari tambang terbuka yang awalnya seperti itu, Pak. Kemudian setelah sampai ke cekungan yang terbawah, itu yang terdalam, dia tidak bisa lagi ke kiri atau ke kanan karena bisa longsor, Pak. Jadi ke kiri atau ke kanan ya mesti dari permukaan, Pak. Maka dilakukanlah pushback. Terjadilah pit 2, Pak. Itu adalah pushback yang kedua, pit 2 itu, Pak. Setelah itu, Pak, titik-titik itu adalah lokasi biji emasnya, Pak ya. Kemudian dia mau mencapai biji-biji emas yang ada di sebelah kiri, Pak. Maka dia melakukan perluasannya adalah pushback ketiga, Pak. Hanya ke sebelah kiri saja, Pak. Tidak ke sebelah kanan. Kemudian dilakukan lagi pushback keempat dan kelima dan keenam. Semuanya ada di titik sebelah kiri, Pak. Karena dia mau mencapai biji-biji emas yang ada di lokasi tersebut, Pak. Jadi pushback itu terkadang tidak perlu simetri, Pak. Tapi tergantung lokasi dari biji-biji emas tersebut atau si ore body tersebut. Akhirnya pada pushback ketujuh di gambar ini, Pak, itu dia lakukan di kiri dan di kanan, Pak. Karena dia juga mau ambil bagian biji emas yang ada di sebelah kanan, Pak. Kira-kira demikian gambarnya, Pak. Nah, inilah yang sedang terjadi di tambang terbuka emas kami yang ada di Poboya di Palu, Pak. Kita sedang melakukan pushback yang kedua, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Dalam periode pushback ini kita tidak bisa menambang di area yang terdampak dengan pushback, Pak. Jadi kita menggunakan sebagian besar dari biji-biji yang ada di stockpile. Boleh gambar itu, Neng, 3 dimensi, Neng? Nah, ini gambar 3 dimensi, Pak. Kira-kira seperti ini, Pak, pushback ya, Pak. Jadi pushback yang area tambang open pit yang pertama itu yang warna biru, Pak ya. Pushback yang kedua itu yang berwarna merah itu, Pak. Kemudian itu ore body-nya tuh kira-kira lokasinya yang berwarna kuning, Pak. Final pit seperti itu kira-kira, Pak. Ya, baik. Nah, kemudian bagus, Neng. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Aduh, ini luar biasa nih. Oh, tapi saya perlu sampaikan, Pak ya, tadi, Pak Denny, pushback kami itu hanya di Q2 dan Q3 saja tahun ini. Artinya di Q4, Pak Denny, itu akan naik lagi grade emasnya di sekitar 1,6 gram per ton. Ya, karena kita punya guidance di tahun 2025 ini untuk produksi emas kami full year itu targetnya di 68.000 sampai 73.000 ons emas. Tetap ada peningkatan dari tahun lalu yang sekitar 64.000 ons emas. Ya, jadi masih luar biasa di tahun ini. Nggak usah khawatir. Di 2026 juga target kita akan meningkat di kisaran 80 sampai 85.000 ons emas. Di 2027 itu mungkin agak flat ya, karena di situ mungkin cadangan emas dari tambang terbukanya mulai menurun, sedangkan cadangan emas dari tambang bawah tanahnya baru mulai jalan itu di kuartal keempat tahun 2027. Jadi 2027 itu mungkin kita flat ya, sekitar 85.000, 90.000-an lah. Kalau pernah kenaikan sedikit lah ya. 85 sampai 90.000 ons. Baru di 2028 Bapak dan Ibu, nah itu udah that's the game changer Bapak dan Ibu ya. Karena hampir seluruh emas yang kami tambang itu dari prospek tambang bawah tanah. Target kita itu di atas 160.000 ons emas produksinya di 2028. Dan di 2029, karena sebagian besar atau semuanya sudah dari tambang emas bawah tanah, kalau yang tadi 2028 masih ada sebagian lah tambang terbukanya ya. Tapi di 2029 itu akan lebih konsisten angkanya di levelnya di atas 230.000 ons emas, Bapak dan Ibu ya. Dan umur tambang kami lumayan, itu sekitar 15 sampai 17 tahun lah kira-kira umur tambangnya ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi kuasi organisasi ya. Kuasi reorganisasi kapan terlaksananya? Oke, betul. Jadi gini Bapak dan Ibu, kita juga lagi menunggu nih ya. Kemarin ini kan kita lihat nih Bumi melakukan kuasi organisasi dan disetujui ya oleh pemegang saham, dan kemudian disetujui oleh OJK. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatiin juga Dharma Henoma juga sedang mengajukan ya dengan metode yang berbeda. Dharma Henoma kalau nggak salah itu
penyajian laporan keuangannya yang dalam dolar itu dia konversi menjadi dalam rupiah sehingga terjadi forex gain, dan forex gainnya ini dipertemukan dengan si retain earning yang defisit sehingga terjadi surplus. Nah, kami lagi lihat nih Bapak dan Ibu ya. Saya juga dengar, mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu saya ya. Saya dengar malah dari OJK ada peraturan baru ke depannya sedang digodok. Jadi tidak perlu persetujuan OJK. Jadi cukup persetujuan mayoritas dari para pemegang saham saja untuk kuasi reorganisasi. Artinya ini akan lebih mempermudah kita untuk menyampaikan return earnings yang surplus setelah kuasi reorganisasi sehingga kita bisa membagikan dividen. Nah, jadi ini yang sedang kami kaji juga Bapak dan Ibu, tentunya setuju, kami juga setuju, kami juga terus didesak oleh para pemegang saham utama kami seperti Grup Salim untuk segera membagikan dividen. Jadi ini terus kami monitor ke depannya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini yang keempat, infonya kemarin kontraktor McMahon yang termasuk berbiaya mahal namun berkualitas tinggi, apakah ada konsiderasi dari manajemen untuk menggunakan kontraktor lokal dengan mutu yang sama namun harga yang terjangkau? Betul Pak, tentunya semua terbuka Pak, karena kita pakai proses tender Pak. Tapi untuk penambangan bawah tanah ini memang terus terang cukup kompleks Pak. Karena HSE atau Health, Safety, and Environment itu sangat penting Pak. Jadi McMahon itu memang sudah berskala global, sudah punya pengalaman yang sangat mumpuni bekerja di Amerika, di Chili Pak, dengan Escondida, bekerja di Kalgoorlie, di Perth, di Freeport, dan juga di Aman Pak, di Sumbawa, di Papua. Jadi itulah alasan kami menunjuk McMahon Pak ya, karena memang mereka mumpuni di bidangnya, terutama tambang bawah tanah. Tentunya kami terbuka Pak untuk kontraktor yang lain untuk melakukan penambangan di Palu. Namun saat ini memang kemarin itu yang mumpuni khususnya untuk tambang bawah tanah itu lebih dari McMahon Pak. Baik, itu selanjutnya Pak Denny sudah oke ya saya rasa ya. Kemudian ini ada dari Pak FR. Saat ini banyak sekali tambang emas baru beroperasi. Pertanyaannya seberapa besar demand atas emas di 2026 dan selanjutnya? Bagus pertanyaannya. Untuk kami Pak, contohnya BRMS Pak, saat ini hampir seluruh produk emas kami Pak, itu kami jual ke Harta Dinata Abadi maupun ke aneka tambang Pak. Dan itu habis Pak terjual, tidak ada yang tersisa. Bahkan saya sering mendapat permintaan juga Pak, kita dari kayak PT Pegadaian Pak ya, PT anak usahanya namanya PT Pegadaian Galeri 24 juga minta suplai emas Pak, itu yang dari dalam negeri Pak ya. Belum yang dari luar negeri Pak, kita sering kedatangan Pak walk-in customer Pak dari India Pak. Itu kayak pengusaha-pengusaha kecil, chain toko emas, mereka juga minta pasokan emas Pak. Karena mereka juga punya upacara yang namanya Diwali 1 tahun sekali dan itu cukup besar permintaan akan emasnya Pak ya. Setiap tahun ada 2-3 kali permintaan kita dari India, Pak. Tapi memang saat ini 100% penjualan emas kami itu ke domestik, Pak. Karena toh harganya juga mengacu kepada LBMA, London Bullion Market Association. Jadi nggak terlalu beda banyak, Pak. Dan memang pasar domestik pun saat ini kami sudah habis, Pak. Tidak ada yang tersisa, Pak. Jadi demand-nya masih cukup besar, Pak. Karena memang selain emas itu untuk perhiasan, kami juga melihat emas itu juga masih dianggap sebagai investasi yang super aman atau investment safe haven, Pak ya. Apalagi dengan perang tarif seperti yang terjadi saat ini, yang mana orang jadi bingung berinvestasi dalam mata uang tertentu, Pak. Jadi orang biasanya beralih kepada emas, Pak. Karena emas masih dianggap sebagai investasi yang super aman. Saya juga melihat masih banyak negara-negara yang ingin tidak lagi atau mengurangi apa dependensinya Pak atau kepada mata uang US dollar Pak. Jadi mereka saya lihat mulai memperkuat mata uang negara masing-masing. Dan ini bisa dilakukan dengan bank sentral dari negara mereka masing-masing untuk mulai mengkoleksi emas Pak, sehingga memperkuat mata uang negara masing-masing. Seperti negara-negara dalam BRICS itu Pak. Ya Brazil, Rusia, South Africa, China, itu mereka kalau bertransaksi di antara mereka kan pakai mata uang negara masing-masing Pak. Tidak lagi dalam US dollar Pak ya. Jadi
banyak negara yang sudah mulai melepaskan ketergantungannya dari mata uang US dollar, Pak. Dan ini dapat dilakukan dengan mulai bank sentralnya mengkoleksi emas untuk memperkuat mata uang negara masing-masing, Pak. Baik, kemudian ini dari Pak Sabar Simatupang. Sepertinya belum dipaparkan tentang laporan keuangan dan forecast-nya. Mohon dijelaskan. Baik, tadi Neng, mungkin slide terakhir. Nah, ini sudah kami jelaskan Pak Sabar. Ini highlights Pak atau ringkasan dari kinerja keuangan kami yang terkini Pak untuk semester pertama 2025 Pak, year on year. Jadi pendapatan mengalami peningkatan 97% Pak, year on year Pak. Operating profit juga meningkat year on year 209%. Kemudian net profit juga meningkat year on year 136% Pak Sabar. Dan peningkatan top line dan bottom line itu Pak dikarenakan dua hal utama Pak. Yang pertama memang produksi emas kami meningkat Pak year on year itu sebesar 46%. Dan harga jual emas kami juga meningkat year on year 38% Pak Sabar. Dan sudah saya jelaskan tadi memang ada one time write off atau write off yang hanya dibukukan satu kali saja Pak di semester pertama 2025 ini Pak. Yang pertama terkait dengan proyek eksplorasi boksit Pak yang memang sudah kami write off karena memang tidak ada prospeknya. Di masa lampau kita pernah mencoba untuk eksplorasi di tambang boksit Pak yang memang ternyata tidak terlalu baik Pak kadarnya Pak ya. Jadi kami write off Pak dan ini sudah tidak ada lagi jadi sudah clean balance sheet kita Pak. Yang kedua dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik kami yang pertama Pak dari 500 menjadi targetnya 1000 atau 1500 ton per hari. Ada beberapa part atau bagian dari pabrik yang mesti kami write off Pak seperti jaw crusher, kemudian sack mill dan ball mill sehingga karena harus kami ganti dengan yang baru Pak. Jadi itu sifatnya hanya satu kali Pak, tidak akan terulang lagi Pak Sabar. Ya, terima kasih Pak. Tadi juga Pak Sabar saya sudah sampaikan Pak Sabar bahwa untuk guidance produksi kami Pak Sabar di tahun lalu 2024 itu produksi kami itu mencapai 64.000 ons emas Pak Sabar. Itu real sudah terjadi ya. Kemudian di tahun 2025 targetnya full year itu kami bisa mencapai antara 68.000 sampai 73.000 ons emas Pak. Jadi tetap ada peningkatan Pak ya. Di tahun 2026 targetnya ada peningkatan di angka 80 sampai 85.000 ons emas Pak Sabar. Dan di tahun 2027 itu mungkin agak flat Pak di 85 sampai 90.000 ons emas. Tetap ada peningkatan walaupun sedikit. Baru di 2028 itu game changer-nya Pak Sabar. Karena di 2028 targetnya produksi emas itu di atas 160.000 ons emas. Dan di 2029 onward akan konsisten di 230.000 ons emas Pak. Di atas 230.000 ons emas ya. Karena semuanya sudah dari penambangan emas bawah tanah dengan kadar yang 4,9 gram per ton. Bayangkan Pak Sabar, kita selama ini menambang emas dengan kandungan yang 1,5 gram per ton rata-ratanya. Tiba-tiba di 2027 akhir, yang kita tambang dari tambang emas bawah tanah itu 4,9 gram per ton. Artinya kan produksinya udah pasti meningkatnya 3 kali lipat Pak, dari tahun 2024 lalu Pak ya. Baik, ini yang terakhir nih Pak Yong Him, apakah ada risiko yang dihadapi dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan? Baik, bagus juga pertanyaannya. Betul Pak, risiko pasti ada Pak. Risiko itu ada. Yang pasti risiko itu di bisnis penambangan itu ada dua. Dan dua-duanya itu memang beyond our control Pak. Yang kedua, yang pertama risikonya itu adalah government regulation Pak. Itu beyond our control. Contohnya Pak Yong Him. Saya itu di 2024 itu semuanya royaltis kita tuh hanya sekitar 10% Pak. Royaltis kita hanya 10% dari total pendapatan. Bapak bayangkan mulai 2025 kalau saya nggak salah di bulan April kemarin royaltis sudah meningkat menjadi 16% Pak dari total pendapatan. Itu langsung di top line kita Pak. Jadi langsung ada pengurangan pendapatan di situ Pak. Untungnya memang harga emas cukup kuat, masih bertengger di atas $3.000 Pak. Tapi ya inilah harapannya tidak ada peningkatan dari royaltis lagi Pak. Karena ini termasuk yang tertinggi juga nih di dunia nih royaltis yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah risiko force majeure Pak. Cuaca dalam hal ini Pak.
Jadi kalau penambangan itu biasanya kalau ada curah hujan yang tinggi, itu biasanya kita harus berhenti, Pak, karena tidak bisa menambang, Pak, apalagi untuk penambangan bawah tanah. Namun kita cukup beruntung, Pak. Yang pertama, Palu itu termasuk daerah yang curah hujannya paling kecil di Indonesia, Pak. Jadi kita cukup beruntung. Di sana sangat panas, malah lebih sering orang dehidrasi, Pak. Jadi tepat buat penambangan. Yang kedua, untuk itulah kita mempekerjakan Mark Mahon, Pak, dari Australia, karena dia memastikan bahwa tambang bawah tanah kita itu pompa airnya mumpuni, Pak. Jadi kalaupun ada curah hujan, tidak ada banjir di dalam, airnya bisa dipompa keluar. Ventilasi udara juga mumpuni, Pak, sehingga orang bisa bernafas cukup baik walaupun di dalam tanah, gitu, Pak, ya. Kemudian juga penguatan beton-beton untuk di atap tambang bawah tanah sehingga tidak ada runtuh, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Eh, Coba gambarnya, Neng, tadi, Neng, yang ada gambar helikopter view, Neng, tambang bawah tanah. Sambil ini saya jawab pertanyaan Pak Dwi Cahaya nih. Bagus juga, dan Pak Henry, ya. Nah, ini tadi Pak Pak Yong Him, ya. Jadi ini, Pak, eh, paste plant, Pak. Paste plant itu adalah untuk seperti mesin pabrik pengaduk semen, Pak. Untuk kita injek nanti, Pak, ke dalam lubang-lubang tambang bawah tanah, sehingga untuk memperkuat, Pak, sehingga tidak ada longsor di situ, Pak. Kemudian juga ini, Pak, dams itu tempat kita water treatment, Pak, dari air-air yang kita ambil dalam melakukan penambangan bawah tanah dan konstruksi tambang bawah tanah, itu kita treatment dulu waternya, Pak, sehingga tidak ada toksiknya lagi, Pak. Nah, ini penting juga, Pak, shaft sink, kemudian fresh air shaft site, itu penting sekali, Pak. Itu adalah tempat ventilasi udara, Pak, tempat keluar masuknya udara, Pak, sehingga kita bisa bernafas dengan cukup aman dan nyaman, Pak, di dalam tanah, Pak, ya. Demikian, Pak Yong Him. Oke. Pak Dwi Cahya, outlook dividen ke depannya dan apakah ada aksi korporasi dalam waktu dekat. Nah, tadi sudah kita jelaskan, Pak, ya. Jadi memang kita masih menunggu apakah peraturan OJK tetap perlu persetujuan OJK, Pak, buat kuasi reorganisasi, apa cukup persetujuan dari pemegang saham mayoritas saja. Ini yang saya tahu sedang digodok di OJK, Pak. Kita juga lagi tunggu, Pak. Tentunya kalau cukup dari kita punya mayoritas pemegang saham, artinya bisa segera kita lakukan, Pak, ya. Sehingga everybody happy, bisa segera melakukan pembagian dividen, Pak. Ini juga desakan dari para pemegang saham utama kami, Pak. Kami akan pantau terus ke depannya, Pak. Saya juga akan minta tolong juga Pak Andri Setiawan nih untuk lihat peraturan pasar modal, apakah ada peraturan yang berbeda di situ, ya. Aksi korporasi, Pak, mungkin aksi korporasi yang paling dekat itu ya kita sedang menunggu, Pak. Kita akan umumkan nanti, Pak, apabila kita sudah mendapatkan pinjaman, Pak. Sudah saya sampaikan tadi, Pak, ya. Jadi saat ini, Pak, kita hanya ada satu pinjaman, Pak, yaitu dari Bank Mega sekitar 120 juta dolar, Pak. Pinjaman itu kita dapat kira-kira 2 bulan yang lalu, Pak. Dan ini memang pinjamannya bentuknya bridging loan sekitar 120 juta dolar dan tenornya hanya 12 bulan. Jadi memang rencananya akan di refinance, Pak. Nah, bunganya sekitar 9,5% per tahun, dan memang rencananya akan kita refinance segera, Pak. Makanya di akhir bulan ini atau awal bulan depan, Pak Dwi, kita akan umumkan kalau kita sudah dapat fasilitas pendanaan yang baru, Pak. Itu targetnya sekitar 500 juta dolar, Pak. Itu dari konsorsium bank, Pak. Kira-kira ya, ini sebenarnya masih confidential, Pak, ya. Mungkin dari, ya, kalau grup saling, Bapak nggak jauh-jauh lah. Banknya ya Bangkok Bank, Bank Permata, BCA gitu, Pak, ya. Jadi ini ada konsorsium nanti, Pak, dari 500 juta dolar, mungkin yang 120 juta dolar itu langsung kita pakai untuk refinance yang Bank Mega tadi, Pak, ya. Oke. Berarti 500 dikurangi 120, ya. Berarti tinggal 400 Oke, berarti tinggal 380, Pak. Ya, 380 juta kita akan gunakan, itu mungkin sekitar 200 juta dolar, Pak. Itu untuk menyelesaikan tambang emas bawah tanah di Palu sampai 2027, Pak, sampai selesai. Dan untuk peningkatan kapasitas pabrik yang pertama dari 500 menjadi 1000 sampai 1500 ton per hari, Pak. Nah, kemudian sisanya yang 180 juta, Pak, itu kira-kira 100 juta dolar itu untuk massive drilling campaign yang ada di Gorontalo, Pak, untuk menambah jumlah cadangan tembaganya dengan standar JORC. Nah, sisanya 80 juta untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di 2 tambang emas kecil lainnya, Pak, yang ada di Banten dan di Aceh. Jadi
hasil akhir dari pendanaan yang 500 juta dolar ini adalah kita akan bisa mulai menambang emas bawah tanah dengan grade yang luar biasa tinggi, 4,9 gram per ton di 2027. Artinya produksi akan meningkat 3 kali lipat di 2028-2029 ya, dibandingkan dengan 2024 lalu. Dan kita akan umumkan jumlah cadangan tembaga yang harapannya lebih besar dari yang ada sekarang dengan standar JORC, JORC. Demikian kira-kira. Jadi yang dari Bank Mega kemarin, Pak Andre, yang 120 juta dolar, itu hanya untuk bridging loan untuk memulai tambang bawah tanah di Palu. Untuk bangun portal, pengadaan alat berat, pembayaran McMahon, dan lain-lain. Nah, baru untuk melanjutkannya, ada tambahan lagi yang tadi, 200 juta dolar dari si Bangkok Bank Konsorsium. Ya. Nah, itu jadi kita pakai untuk refinance 120 juta Bank Mega, plus juga ada tambahan untuk kita lakukan apa tadi? Peningkatan kapasiti pabrik yang pertama. Baik, itu yang Pak Dwi. Yang terakhir Pak Henry Jaya. Pak Henry Jaya, seberapa bagus saham BRMS sebagai investasi jangka panjang? Wah, ini luar biasa nih. Ini bagus sekali pertanyaan Pak Henry, Pak. Kalau saya ngeliatnya gini aja, Pak. Ini yang is a no-brainer, Pak ya. Saya ngeliatnya gini aja, Pak. Kita ada dua katalis utama, Pak. Katalis yang paling dekat adalah artinya di bulan depan, paling lambat ya, kita akan announce fasilitas pendanaan dari konsorsium Bangkok Bank dan kawan-kawan tadi, Pak ya, yang sekitar 500 juta dolar. Dan itu akan gunanya buat apa, Pak? Pinjaman tersebut yang pertama ya buat refinance si Bank Mega, yang kedua buat menyelesaikan tambang emas bawah tanah Palu di 2027, yang ketiga buat pemboran habis-habisan atau massive drilling campaign di Gorontalo demi meningkatkan cadangan tembaganya, Pak, dengan standar JORC. Nah, kita akan umumkan semuanya. Nah, artinya sudah ada lebih clarity dari penyelesaian tambang emas bawah tanah. Begitu pinjamannya kami umumkan nanti, Pak ya. Yang pertama. Katalis yang kedua adalah di 2027, Pak. Karena di 2027 pertengahan selesai tuh, Pak. Harus selesai tambang bawah tanah dan harus mulai beroperasi secara komersial, Pak. Artinya tambang emas bawah tanah kami 4,9 gram per ton itu mulai beroperasi secara komersial, targetnya di Q3 atau Q4, Pak. Secara konservatif Q4 lah ya, tapi target saya sih bisa Q3 mungkin, Pak. Tapi memang masih ada juga sebagian dari tambang terbuka yang masih kami proses, karena masih ada, Pak. Baru di 2028, nah itu mulai menipis, Pak, dari tambang terbukanya, Pak. Masih ada tapi makin menipis, karena hampir semuanya sudah dari tambang bawah tanah, Pak. Baru di 2029 onward, itu semuanya sudah hampir semuanya dari tambang bawah tanah, yang rata-ratanya 4,9 gram per ton. Jadi untuk pertanyaan Pak Henry, saya rasa kalau kita bicara sampai 2027-2028 sangat masih layak untuk investasi, Pak. Apalagi kalau Bapak punya horizon itu midterm, 2-3 tahun, artinya itu game changer ada di 2027-2028. Pada waktu kita sudah mulai produksi emas dari tambang bawah tanah, yang mana produksinya akan meningkat 3 kali lipat, Pak ya. Karena ya grade-nya juga 3 kali lipat dari yang sekarang. Itu kalau horizon Bapak 2 tahun ke depan. Kalau horizon Bapak itu 5 tahun ke depan, nah itu artinya game changer ada di copper, Pak. Karena pada waktu si copper kita sudah berproduksi dari Gorontalo, karena Gorontalo ini semua orang bilangnya the next batu hijau, Pak. Bapak bisa bayangkan, Pak, besarnya seperti apa, Pak. Nanti kalau kita sudah produksi, malah Pak Agus Projo selalu bilang kita akan menjadi copper company, Pak. Kalau copper sudah berproduksi nanti, Pak ya. Tapi ini lebih ke long term catalyst, Pak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Coba, Neng, mungkin bisa yang ada tabel, saya mau jelasin mengenai umur tambang kita yang di Palu, Neng, yang ada gambar apa tabel produksi, Neng. Nah, wah, stop di sini ya. Nah, bisa digedein, Neng, yang cadangannya, Neng. Cadangannya aja. Cadangannya. Ya, tabel cadangannya. Ya, gede dikit, Neng. Ya, yang cadangannya, Neng. Cadangan terus. Di bawahnya nggak kelihatan. Nah, stop. Nah, ini, Pak. Mungkin dapat lihat di sini, Pak Henry ya. Bapak lihat cadangannya itu. Kita nggak ngomong sumber daya, Pak. Saya konservatif, Pak. Cadangan aja, Pak. Cadangannya 34 juta ton biji. Oke, Pak? 34 juta ton biji. Nah, Bapak bisa bayangkan, saya punya pabrik sekarang kan 4.000 plus 500. Udah, kita anggap yang CIL aja, Pak. Yang carbon enrich lah. Kita nggak usah bilang yang hiplis lah, kecil itu, Pak ya.
Katakanlah yang CAL kita sudah upgrade, Pak. Katakanlah yang 500 saya upgrade ke 2000 lah, Pak. Ke 2000 lah ya. Artinya kan pabrik saya menjadi 4000 plus 2000, Pak. 6000 ton biji per hari. 6000 ton biji per hari saya kali 360 hari, Pak. Artinya setahun produksi saya 2,2 juta. 2,2 juta ton biji. Sedangkan cadangannya 34 juta. Nah, 34 juta saya bagi 2,2, Pak. Umur tambang saya 15 tahun, Pak. Artinya 15 tahun itu terus produksi kami di level dari tambang bawah tanah saja, Pak ya. Itu berarti 15 tahun produksi kami ya di 230.000 ons emas, Pak. Yang sebagian besar sudah dari tambang bawah tanah semua, Pak ya. Itu seperti itu kira-kira, Pak. 15 tahun. Itulah alasan kenapa kita upgrade, Pak, kapasitas pabrik yang pertama. Bayangin kalau masih 4.500, Pak, bukannya 6.000. Bisa 22 tahun, Pak, umur tambangnya. Kapan saya nambang di lokasi yang lain, di blok 2, 3, 4, 5, 6, kita baru blok 1 sekarang yang di Poboya, Pak. Coba nih ada gambar blok 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini Pak, 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 Pak Henry. Kalau saya nggak perbesar kapasitas pabrik saya, bisa 22 tahun, Pak, saya nambang di blok 1 aja, Pak. Kapan saya mulai eksplorasi di blok 2, 4, 5, dan 6, Pak. Itu bisa ada another blok 1 lagi, Pak. Prospeknya luar biasa, Pak, lo ini, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin demikian. Semoga jelas Pak Henry, Pak Dwi, Pak Yong, Pak Sabar, Pak Denny, terus terang, dan Pak FR. Luar biasa semua pertanyaannya. Very knowledgeable mengenai mining. I'm quite surprised. Very, very good question. Terima kasih. Ya, Pak Andre, silakan. Ya, mungkin eh, udah cukup banyak ya pertanyaannya. Di barangkali bisa ada kesimpulannya mau disampaikan, Pak, untuk Ya, penutup, Pak, Pak. mungkin sekilas, Pak. Terima kasih, Pak Andre. Ya, Sebelum kita tutup, jadi ada 3 katalis utama, Pak. Yang pertama, short term katalis, yaitu di bulan ini atau bulan depan kami akan umumkan kita mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar kira-kira 500 juta dolar dengan suku bunga 8,5 sampai 9,5% per annum kira-kira dari konsorsium Bangkok Bank, yang mana artinya sudah ada uh, lebih ada clarity, Bapak dan Ibu, sudah lebih jelas untuk penyelesaian tambang emas bawah tanah di Palu dengan adanya pinjaman tersebut, karena harus selesai di 2027, dan juga sebagian dari pinjaman digunakan untuk massive drilling campaign demi meningkatkan jumlah cadangan tembaga yang ada di Gorontalo. Artinya kita akan umumkan tidak hanya pinjaman tersebut akan menyelesaikan tambang emas bawah tanah kami di Palu tepat waktu di 2027, namun juga akan ada pengumuman mengenai discovery atau tambahan cadangan tembaga dengan standar JORC di kemudian hari. Itu yang pertama. Katalis yang kedua, yang midterm sifatnya dalam 2 tahun ke depan, setelah diselesaikannya tambang emas bawah tanah di Poboya di Palu, maka kami akan mulai memproduksikan emas dari tambang emas bawah tanah dengan kadar yang luar biasa tinggi, yaitu 4,9 gram per ton. Artinya produksi di 2028 akan meningkat signifikan, demikian juga di 2029. Baru akan menjadi flat, itu peak levelnya di 2029 onward sampai 12 tahun ke depan. Dan katalis yang terakhir adalah jangka panjang apabila Bapak dan Ibu kami sudah bisa mulai membangun tambang tembaga kami berikut processing unitnya demi memproses biji tembaga yang kami tambang sampai menjadi konsentrat tembaga, maka bukan tidak mungkin BRMS akan lebih dikenal sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas, bukannya emas dan tembaga, tapi tembaga dan emas, karena memang dominasinya lebih banyak di tembaga di kemudian hari. Tapi ini kita bicara 5 tahun ke depan, Bapak dan Ibu. Demikian Pak Andre. Tadi juga untuk guidance produksi di tahun ini 2025 targetnya di angka 68.000 sampai 73.000 ons emas. Jadi tetap ada peningkatan dari tahun lalu.
Kemudian di 2026 meningkat di level 80.000 sampai 85.000 ons emas. Di 2027 targetnya di sekitar 85.000 sampai 90.000 ons emas. 2028 lah itu yang targetnya di atas 160.000 ons emas. Dan di 2029 onward itu targetnya sudah di atas 230.000 ons emas. Ya, demikian dari saya Pak Andre. Terima kasih atas waktunya dari tim Ya, Minapadi, Pak Andre Setiawan seperti biasa, very well organized online discussion. Terima kasih Pak Andre. ya. Terima kasih Pak. Mungkin bisa kita akhiri ya webinar hari ini. Terima kasih atas paparannya Pak Erwin dan juga dari pihak Nasabah Minapadi. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin nanti waktu Q3 keluar kita bisa ketemu lagi ya Pak. Pasti Pak Andre. Pasti Pak Andre dan Pak Ya, Gary. Anytime. Terima kasih Pak Andre dan Pak Gary. ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri webinar hari ini.